Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Adam dari kelas T23A akan menjelaskan tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Nah, pemesinan bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi per unit komponen. Nah, jadi di setiap komponen itu kita harus meminimalkan suatu biaya agar tetapi tidak melupakan fungsionalnya. Kemudian ada proses pemilihan material. Material yang dipilih tidak hanya harus memenuhi persyaratan fungsional produk seperti kekuatan, ketahanan korosi, dan lain-lain, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan mesinnya, yaitu machinability. Nah, dalam geometri dan fitur desain, kesederhanaan desain adalah salah satu dari beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana kesederhanaan desain itu jika desain yang kompleks dengan banyak fitur rumit akan memerlukan lebih banyak operasi permesinan. Nah, pengaturan mesin yang lebih sering dan padat khusus yang semuanya meningkatkan biaya. Kemudian ada toleransi dan kekasaran permukaan, di mana dalam menentukan toleransi yang sangat ketat dan tingkat kekerasan permukaan yang harus hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Kemudian ada radius sudut internal. Nah, hindari sudut internal yang tajam seperti 90 derajat karena memerlukan proses tambahan. Nah, apa itu proses tambahannya? Yaitu electrical discharge machining. Nah, kemudian ada penggunaan komponen standar, di mana memanfaatkan komponen standar seperti baut, mur, dan bantalan yang beredar di pasaran akan jauh lebih ekonomis daripada pembuatan komponen tersebut dari awal. Karena hal ini tidak hanya menghemat biaya material dan pemesinan, tetapi juga menyederhanakan proses perakitan dan perawatan. Nah, di industri itu tidak harus membuat dari awal gitu, seperti baut, mur, dan bantalan. Jadi kita bisa membeli baut, mur, dan bantalan itu di toko-toko lain seperti pasar material atau industri-industri lain untuk bisa diajak kerjasama. Nah, lanjut ada menghindari operasi tambahan. Dalam meminimalisir biaya, kita harus menghindari operasi tambahan karena desain harus meminimalkan kebutuhan untuk operasi sekunder seperti perlakuan panas, pelasifisan permukaan, dan atau gerinda, kecuali untuk fungsional produk. Nah, kita bisa menambahkan operasi tambahan seperti pelapisan permukaan atau menggerinda agar lebih halus untuk memotong dan lain-lain, hanya untuk produk itu berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Nah, kemudian ada poin ekonomi pada proses pemesinan, di mana ada 2 poin kalau nggak salah, di mana nomor 1 ada biaya material, di mana biaya material adalah biaya bahan baku yang digunakan. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan memilih material yang lebih ekonomis. Nah, memilih material juga harus mempertimbangkan nilai-nilai ekonomisnya. Nah, di mana kita harus mencari bahan-bahan yang kualitasnya baik dan juga harganya lebih murah. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang meliputi upah operator mesin, teknisi setup, dan personel pendukung lainnya. Nah, di biaya tenaga kerja tambahan ini kita memerlukan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk yang lain-lain gitu. Kemudian ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini bisa mencakup secara tidak langsung gitu, biaya-biaya yang tidak langsung seperti listrik, cairan pendingin, perawatan mesin, sewa pabrik, dan biaya administrasi. Nah, perawatan mesin itu ada banyak sekali ya itunya, poin-poinnya, di mana seperti ganti oli atau pembersihan mesin bagian dalam dan bagian luar. Nah, di mana hal itu membutuhkan biaya-biaya yang lebih banyak gitu. Nah, jadi dari ekonomi pada proses pemesinan ini memiliki tujuan agar meminimalisir biaya tetapi tidak melupakan proses fungsionalnya. Terima kasih, sekian dari saya Adrian Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.